Om Swastiastu. Om Anubadrah Kratawayantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma dimanapun berada, jadi pada hari ini kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Siwaratri, di mana Hari Siwaratri hari ini sangat spesial sekali. Ini jatuh pada hari pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Siwaratri merupakan hari suci agama Hindu yang jatuhnya setiap 1 tahun sekali, di mana tepatnya pada Purwaning Tilem Kepitu. Nah, umat sedharma dimanapun berada, hari ini atau saat ini saya berusia 31 tahun, di mana dengan usia 31 tahun melambangkan bahwa saya sudah melakukan Siwaratri sebanyak 31 kali, sesuai dengan usia saya. Karena apa? Karena Siwaratri itu jatuhnya setiap setahun sekali. Sama dengan umat sedharma juga sekalian semua, melakukan Siwaratri sesuai dengan usianya. Jadi berapa usia kita sudah melakukan, kita sudah melalui yang namanya Siwaratri. Namun sepanjang yang saya dengar dan saya tahu, ternyata masih ada orang yang beranggapan bahwasanya Siwaratri itu adalah malam penebusan atau penghapusan dosa. Jadi dengan arti bahwasanya kalau dosa-dosa kita itu dapat dihapuskan atau ditebus pada malam Siwaratri. Nah, kadang-kadang saya berpikiran seperti ini. Kalau misalnya Siwaratri merupakan malam penebusan dosa, di mana dosa-dosa kita dapat dihapuskan pada satu malam di Siwaratri saja, maka sangat luar biasa. Maka patut kita berbangga sebagai agama Hindu, karena kita adalah orang-orang yang akan mendiami surga kelak. Kenapa demikian? Karena tentu kita tidak memiliki dosa atau minim akan dosa itu sendiri. Karena apa? Karena setiap kita melakukan perbuatan dosa, misalnya pada hari Siwaratri kita hapus atau kita tebus. Nah, anggapan-anggapan seperti inilah yang kadang-kala menyesatkan, yang tidak sesuai dengan jalan atau dharma kita sebagai agama Hindu, yang tidak sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia. Maka dari itu, izinkan saya pada hari ini, hari Siwaratri yang baik ini, saya ingin menyampaikan sedikit wacana dharma yang berjudul makna dari Hari Raya Siwaratri. Umat sedharma dimanapun berada, jadi Hari Raya Siwaratri kalau dilihat berdasarkan ilmu geotisa, ilmu perbintangan, ilmu astronomi atau warige, itu merupakan hari suci agama Hindu yang jatuh setiap setahun sekali, di mana tepatnya yaitu di Purwaning Tilem Kepitu. Nah, di mana Tilem Kepitu ini merupakan tilem yang paling gelap di antara tilem atau malam-malam yang lainnya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, dipercaya bahwasanya di malam ini, di malam yang paling gelap ini, sangat baik kita melaksanakan yang namanya tapa brata. Sangat baik kita melaksanakan yang namanya yoga samadhi. Sangat baik kita melaksanakan yang namanya renungan suci. Karena dipercaya bahwasanya pada malam yang paling gelap ini, atau Tilem Kepitu ini, Sang Hyang Siwa sebagai manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa sedang beryoga. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul bahwasanya kenapa pada saat Tilem Kepitu atau malam yang paling gelap itu baik dalam melaksanakan pemujaan kepada Dewa Siwa. Nah, tentu kita dapat menjawab hal ini dengan sangat simpel sekali, sesuai dengan logika bahwasanya untuk melihat cahaya yang terang, kita membutuhkan, atau percaya atau tidak, kita membutuhkan tempat yang gelap untuk melihat cahaya terang agar terlihat dengan sempurna. Jadi seperti itulah keutamaan daripada
Tilem kepitu ini atau malam yang paling gelap di antara kurun waktu 1 tahun. Nah, kemudian berdasarkan arti kata atau gramatika kata, Siwaratri ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa ini artinya adalah manifestasi dari Sang Hyang Widi itu sendiri, yang juga berarti sebagai anugerah, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan yang lainnya. Kemudian Ratri ini artinya adalah malam. Jadi Siwaratri ini merupakan malam untuk memperoleh anugerah dari Dewa Siwa itu sendiri. Malam peleburan dosa, malam perenungan dosa, dan bukan malam penebusan atau penghapusan dosa. Karena berbeda antara melebur dan menghapus. Kalau menghapus dosa berarti kita menghilangkan dosa-dosa yang kita miliki. Selama kita berbuat dosa, kita hapus. Namun kalau melebur, berbeda. Dosa-dosa yang kita miliki masih ada dalam diri kita, hanya saja ditambahkan dengan pahala-pahala baik yang kita laksanakan pada malam Siwaratri, sehingga antara baik dan buruk sudah bercampur di dalamnya. Sehingga kalau saya analogikan mungkin bisa seperti sesendok kopi misalnya, dengan segelas air putih atau air bening. Jadi sesendok kopi ini kita ibaratkan sebagai dosa. Kemudian segelas air ini kita ibaratkan sebagai pahala kita. Nah, kalau keduanya kita campurkan maka akan menghasilkan larutan yang berwarna hitam. Nah, itu adalah simbol dari kualitas hidup kita. Semakin banyak kita tambahkan kopi atau dosanya, maka larutan atau cairan tadi akan berwarna lebih pekat atau lebih hitam dan seterusnya. Berbeda sebaliknya kita kalau menambahkan air atau pahala tadi lebih banyak ke dalam larutan tadi. Tentu saja larutan tadi akan berangsur-angsur warnanya menjadi bening dan warna kehitaman tadi akan berangsur-angsur memudar. Nah, begitu juga dosa yang dalam hal ini kita lebur dalam malam Siwaratri. Jadi dosa dalam diri kita itu tetap sama seperti kopi tadi. Jadi kopi tersebut masih ada di dalam larutan tersebut, hanya saja pahalanya yang ditambahkan. Sehingga warna dari larutan itu sudah mendekati bening. Seperti itulah definisi peleburan dosa dalam arti yang sebenarnya. Nah, umat sedharma dimanapun berada, selain itu juga ditambahkan dalam Sarasa Muscaya dikatakan bahwasanya lebur ikang asubokarmo ing subokarmo palaning dadi wang ike. Artinya apa? Artinya adalah leburlah semua perbuatan burukmu bersama perbuatan baik, dan itulah yang namanya pahala sebagai manusia. Umat sedharma dimanapun berada, jadi Siwaratri ini merupakan, kita sepakati merupakan malam perenungan dosa untuk kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian mengapa Siwaratri ini menjadi penting untuk kita laksanakan? Karena dalam Siwaratri itu sendiri kita melaksanakan yang namanya Tribrata. Atau dalam lontar Siwa Sasana dijelaskan bahwa ada 3 brata. Yang pertama adalah Jagra Satwika, kemudian yang kedua adalah Puspa Satwika, kemudian yang ketiga adalah Jenana Satwika. Nah, dalam perkembangannya ketiga brata ini diturunkan menjadi brata Siwaratri, di mana Jagra Satwika ini menjadi Jagra, kemudian Puspa Satwika ini menjadi Upawasa, dan yang terakhir adalah Jenana Satwika menjadi Monabrata atau Monobrata. Nah, yang pertama Jagra atau Jagra Satwika. Secara arti kata, Jagra ini berarti sadar, atau kita artikan sebagai tidak tidur semalam suntuk. Pada Siwaratri kita melaksanakan ini.
kita melaksanakan tidak tidur semalam suntuk. Biasanya untuk menjaga agar kita tetap terjaga, maka dipentaskanlah berbagai seni-seni atau kesenian-kesenian, kegiatan-kegiatan yang sedari dulu kita ketahui. Juga ada cerita-cerita tentang Lubdaka yang merupakan cara agar kita tetap terjaga pada malam Siwaratri. Nah, makna filosofi sebenarnya dari Jagra ini adalah bagaimana kita bisa memahami hakikat kita sebagai manusia. Kenapa sih kita dilahirkan sebagai manusia? Karena dilahirkan sebagai manusia itu adalah hal yang sangat utama. Jadi kita memiliki wiweka, memiliki idep, kemudian yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka dari itu kita harus memahami bahwasanya hakikat kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang paling utama, diberikan kekuatan berupa idep dan wiweka, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua ada Puspa Satwika. Puspa Satwika ini atau upawasa sendiri itu berarti tidak makan atau tidak minum atau berpuasa. Dalam Agni Purana, upawasa ini diartikan sebagai kembali suci atau back to holy. Jadi dalam arti bahwa upawasa ini bertujuan menarik indera-indera kita ke dalam diri kita kembali. Menarik semua panca indera kita, menarik semua indera pengecap kita, kemudian indera penglihatan kita, indera perasa kita, dan indera-indera yang lainnya ke dalam diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua indera-indera kita ini menjadi silent atau diam, lupa dengan makanan-makanan yang enak, kemudian lupa dengan rasa-rasa yang makanan yang lezat, kemudian lupa dengan pandangan-pandangan yang melihat makanan enak dan seterusnya, sehingga kita bisa masuk atau bisa memasukkan indera-indera kita ini ke dalam diri kita, dan dalam hal itu akan terjadi proses perenungan. Jadi setelah silent tadi, setelah indera kita diam, akan menjadi sebuah proses perenungan di mana kita akan merenungi semua hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, dengan tujuan nanti ke depan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dalam Bhagavad Gita pun ditambahkan atau diwacanakan oleh Sri Krishna bahwasanya, wahai kau Arjuna atau wahai kau manusia, tariklah indria-indriamu ke dalam dirimu seperti kura-kura yang menarik anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya. Jadi seperti itulah sebenarnya upawasa atau makna dari filosofi dari upawasa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah Jenana Satwika, atau yang kita sebut dalam Siwaratri ini adalah Mona Brata atau Monobrata, yang artinya kita tidak boleh bicara atau diam, dalam keadaan diam. Nah, jadi makna filosofinya sebenarnya dalam Monobrata ini kita dengan kita diam, dengan kita hening, kita menyadari hakikat dari Tuhan itu sendiri, hakikat dari Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Widiwasa. Dalam diri kita itu terdapat Atma yang merupakan bagian dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Dengan kata lain, kita sendiri merupakan bagian daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi wajib untuk kita sadar, kemudian kita renungkan bahwasanya kita ini adalah bagian dari Tuhan yang Maha Esa yang patut juga kita muliakan. Nah, umat Dharma dimanapun berada, itulah hari Siwaratri yang boleh saya katakan kembali adalah bukan malam penebusan dosa, melainkan malam perenungan dosa, malam peleburan dosa, di mana pada malam ini kita akan memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa untuk dapat kita diberikan anugerah berupa kebaikan dari Dewa Siwa itu sendiri. Nah, umat Dharma dimanapun berada, namun dewasa ini pada kenyataannya ada fenomena seperti ini. Ada fenomena yang di kalangan pemuda-pemuda kita, di kalangan remaja-remaja kita, sahabat-sahabat muda saya,
sahabat-sahabat muda kami itu mengatakan seperti ini. Jadi kami belum sanggup untuk melakukan yang namanya Brata Siwaratri, belum sanggup yang namanya melakukan jagra, tidak bisa dalam melaksanakan yang namanya upawasa, apalagi monobrata. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya melalui kesempatan ini ukuran atau berhasil tidaknya kita dalam melaksanakan Brata Siwaratri ini bukan diukur berdasarkan mampu tidaknya kita melaksanakan brata itu. Tapi sebenarnya sejauh mana kita bisa melakukan brata ini dengan rasa yang tulus ikhlas. Dan itulah yang menjadi nilai tambahan kita. Ketika kita melaksanakan brata ini dengan tulus ikhlas, akan ada kebahagiaan tersendiri yang datang dalam diri kita. Begitu juga yatnya, kalau kita mempersembahkan yatnya sebesar apapun, tanpa adanya rasa tulus ikhlas, tentu tidak akan berdampak baik yatnya itu ke dalam diri kita atau kepada diri kita. Maka dari itu, tentunya pada malam Siwaratri ini bukan hanya sekedar kita melakukan tapa tidak makan, tapa tidak bicara, atau tapa tidak tidur semalam suntuk, tapi lebih dari itu. Kita melakukan malam ini adalah sebuah pemujaan atau pemuliaan terhadap Dewa Siwa itu sendiri sebagai manifestasi ide Sang Yang Widi Wasa. Kita memberikan penghormatan, memberikan rasa sujud bakti kita atau memuliakan Dewa Siwa pada malam Siwaratri ini. Dan alangkah baiknya kalau sebenarnya kita bisa memuliakan Dewa Siwa sebagai manifestasi dari Sang Yang Widi sendiri itu setiap hari. We remember to Siwa every day. Jadi kita melakukan pemujaan, melakukan pemuliaan kepada Dewa Siwa itu setiap hari. Kenapa? Karena dalam diri kita tadi sudah kita pahami bahwa kita adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Kita adalah bagian daripada Siwa itu sendiri. Makanya Siwa ada setiap hari. Jadi kita wajib melakukan pemuliaan kepada Dewa Siwa bukan hanya pada saat Siwaratri atau malam peleburan dosa. Jadi setiap hari kita laksanakan pemuliaan kepada Dewa Siwa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, yaitu yang pertama, Jagra Satwika atau sadar akan hakikat kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua dengan cara Puspa Satwika atau merenungkan diri tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Dan yang ketiga dengan Janana Satwika atau memahami hakikat Tuhan itu seperti apa. Umat Dharma dimanapun berada, kemudian dalam tata cara persembahyangan Siwaratri ini biasanya kita lakukan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6 sore, kemudian jam 12 malam, kemudian yang terakhir adalah jam 5 pagi. Jadi kita melaksanakan 3 kali persembahyangan dengan keadaan jagra dan juga melaksanakan brata-brata daripada Siwaratri itu. Dalam hal melaksanakan brata Siwaratri tentunya kita dituntut keikhlasan kita, ketulus hatian kita dalam melaksanakannya. Sehingga brata Siwaratri ini itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Dalam pengelompokannya yang pertama adalah yang tingkat utama, yaitu kita melakukan ketiga brata itu. Kita melakukan yang namanya jagra, kemudian melakukan yang namanya upawasa, kemudian juga melakukan yang namanya monabrata. Kemudian tingkatan madya, ya, kita melakukannya dua brata Siwaratri, yaitu yang pertama jagra, kemudian yang kedua adalah upawasa. Kemudian dalam tingkat nistanya sendiri kita masih boleh sesuai kemampuan kita, kalau hanya untuk melakukan jagra itu masih diperbolehkan. Karena sifatnya ini adalah fleksibel sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian umat Dharma secara upekara tentunya pada Siwaratri ini itu wajib atau biasanya ada yang namanya sesayut Pujolingga, sesayut Siwa Lingga, kemudian sesayut Siwa Sampurna.
Nah, sesayut ini merupakan simbolis dari Dewa Siwa itu sendiri. Jadi kita wujudkan Dewa Siwa ke dalam sesayut ini. Kemudian pada akhirnya, pada persembahyangan terakhir di pagi hari, kita lebur, kita bawa ke Segaro, kemudian kita hanyutkan di sana, kita bakar terlebih dahulu. Kemudian kita nunas tirta di sana dengan tujuan kita mengembalikan unsur-unsur puja tadi ke alam sekitar kita, kembali ke alam. Hal ini juga menyimbolkan bahwasanya kita sudah memberitahu alam sekitar kita bahwasanya kita sudah melaksanakan yang namanya Siwaratri. Bahwasanya kita sudah melaksanakan yang namanya perenungan dosa-dosa kita. Bahwasanya kita sudah melaksanakan tapa berata di malam Siwaratri. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki jenana yang tinggi itu akan melanjutkan berata Siwaratri sampai ke sore harinya jam 6. Sehingga cukup berata Siwaratri itu totalnya dilaksanakan selama 36 jam. Umat Dharma dimanapun berada, sekali lagi saya ingin katakan melalui media ini bahwasanya Siwaratri itu bukan malam penebusan dosa, melainkan malam perenungan dosa-dosa kita, malam peleburan dosa-dosa, di mana tujuannya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Kemudian berata Siwaratri tidak akan sempurna, tidak akan berhasil kalau kita hanya melakukannya hanya sebatas kita bisa melakukan. Tapi tentunya diukur berdasarkan sejauh mana kita ikhlas dalam melakukan yang namanya Siwaratri itu sendiri. Nah, sekian Dharma Wacana pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang baik hari ini. Terima kasih, saya ucapkan selamat tahun baru 2022, selamat Hari Raya Siwaratri bagi kita semua, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.